Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah hasil proyek teknik untuk memenuhi mata kuliah proyek teknik, yaitu membuat alat sistem pengaman pintu menggunakan MTEK untuk akses masuk. Saya Aribowo sebagai ketua dan Robi Jirman sebagai anggota kelompok 2. Dari Aden Saputra sebagai anggota kelompok 2. Riko Saputra sebagai anggota kelompok 2. Khairul Azhar sebagai anggota kelompok 2. Hadir Pertama sebagai kelompok 2. dan kami masing-masing akan menjelaskan cara kerja dan proses pembuatan alat tersebut. Baik, saya akan membacakan latar belakang kenapa dibuat alat ini. Latar belakangnya adalah gudang pada unit layanan transmisi dan gardu induk Pasir Putih masih menggunakan kunci konvensional, di mana gudang tersebut mempunyai alat-alat uji yang harganya sangat mahal, sehingga apabila terjadi kehilangan akan dapat merugikan PLN terutama, dan apabila terjadi gangguan bisa merugikan ke pelanggan juga. Maka kami dari kelompok 2 memberikan solusi untuk pembuatan pengaman pintu gudang menggunakan MTEK sebagai akses masuknya. Saya akan menjelaskan beberapa komponen yang terdapat dalam pintu otomatis ini, yaitu yang pertama Arduino IDE. Ada yang seperti barang di sini, yaitu adalah Arduino IDE adalah cross platform aplikasi untuk Windows, MacOS, Linux yang ditulis dalam fungsi dari C dan C++, digunakan untuk menulis dan mengunggah program papan compatible dan Arduino, tetapi juga dapat bantuan inti pihak ketiga, papan bantuan vendor lain. Yang kedua, Arduino Uno. Arduino adalah pengendali mikro single yang bersifat open source, diturunkan dari Windows Platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software memiliki bahasa program sendiri. Ini terdapat Arduino di dalam sini untuk mengontrol pintu. Kemudian modul relay atau starter switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu coil dan mechanical. Seperangkat kontak saklar relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil, low power, dapat menghantarkan listrik yang bertegangan tinggi. Baik, selanjutnya alat yang kami gunakan di sini ada adaptor, yang mana adaptor di sini kami gunakan untuk menghubungkan power yang sama-sama kita ketahui untuk mengubah tegangan AC ke DC. Terus selanjutnya ada RFID, yang mana di sini kami gunakan untuk sebagai sensor untuk membuka pintu itu sendiri dengan membaca name tag itu. Kemudian selanjutnya ada buzzer. Buzzer di sini gunanya untuk menghasilkan gelombang bunyi. Kemudian selanjutnya ada motor servo, yang mana motor servo di sini berfungsi untuk membuka pintu itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada solenoid, yang mana solenoid ini merupakan elektronik, prinsip kerjanya untuk mengunci pintu secara otomatis. Kemudian ada LED, yang mana sebagai indikator dari alat untuk membuka dan menutup pintu secara otomatis. Oke. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana sih cara kerja pintu otomatis ini. Di sini ada sensor RFID, yaitu untuk membaca chip RFID. RFID ini sebagai inputan kepada Arduino, dan Arduino juga memiliki outputan, yaitu sebuah relay, sebuah buzzer, dan sebuah LED. Jadi ketika RFID ini menerima sinyal yang berasal dari pin RFID, dia akan memberikan sinyal inputan terhadap Arduino. Maka seperti ini. Ini adalah name tag RFID yang sudah diprogram ke dalam Arduino. Pintu akan tertutup otomatis selama 5 detik setelah RFID tag ditempelkan ke RFID sensor. Jadi ketika RFID tag ini ditempelkan ke RFID sensor,
Arduino akan mengeluarkan tegangan untuk mengaktifkan relay, dan relay tersebut akan mengaktifkan solenoid yang berada di pintu sini dan juga motor servo ini. Oke. Dan bagaimana jika name tag tidak didaftarkan ke dalam program Arduino-nya? Maka pintu tidak akan terbuka, seperti contoh. Oke. Buzzer akan berbip 2 kali, itu menandakan name tag yang kita tempelkan itu tidak terdaftar di dalam program Arduino tersebut. Saya akan membacakan RAB proyek yang kami kerjakan, rancangan anggaran belanja, yang mana daftar nama dan harga barang yang proyek teknik yang kami kerjakan apa saja. Yang pertama, box elektrik dengan jumlah 1 buah seharga 12.000, pisau panjang 1 buah seharga 10.000, Arduino seharga 90.000, adaptor 12 volt 1 unit seharga 20.000, relay channel 15.000, kabel jumper 20 cm 20 buah seharga 10.000, kabel DC jack female power 5,5 betina seharga 2.000, motor servo 1 unit seharga 45.000, buzzer 1 buah seharga 2.000, kemudian RFID 1 unit seharga 20.000, solenoid door clock 1 buah seharga 45.000, engsel pintu 2 buah seharga 4.000, cat pilot warna hitam seharga 60.000, sehingga total biaya proyek teknik sebesar kisaran Rp350.000. Ya, saya akan menjelaskan dari hasil semuanya yang dari kami kerjakan proyek teknik ini, dari pembuatan judul ke pembelian peralatan, proses pembuatan, dan membuat laporan. Kami mendapatkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, pengaman pintu rumah menggunakan RFID bekerja pada kemampuan pembacaan modul RFID terhadap tag card. Yang kedua, Arduino berfungsi sebagai central processing unit yang mengelola data dari reader RFID, mengendalikan solenoid, door lock, dan motor servo. Saran yang kami dapat untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem ini diharapkan dapat menambahkan setiap tag card yang masuk agar dapat terekam ke database, sehingga dapat melihat rekaman siapa saja yang mengakses sistem tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 2, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.